Metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang artinya jalan sampai. Metodologi penelitian sosial adalah ajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan dalam proses penelitian sosial. Ciri pokok metode: ada permasalahan yang diteliti, terdapat hipotesis, dan adanya pemecahan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi menurut Surjano Sukanto. 1. Metode kualitatif. Metode kualitatif berorientasi teoritis, merupakan dasar untuk mengarahkan penelitian tersebut dalam pengumpulan dan analisis data penelitian. Ciri-ciri metode kualitatif: menggunakan data langsung, mementingkan rincian yang konseptual, pengumpulan data bersifat deskriptif, analisis data dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Di dalam metode kualitatif, termasuk metode historis dan metode komparatif. 2. Metode kuantitatif adalah analisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka, menggunakan metode-metode tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik, yang bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara matematis. Ciri metode kuantitatif: permasalahan penelitian terbatas dan sempit, mengikuti pola berpikir deduktif, mempercayai angka sebagai instrumen untuk menjelaskan suatu kebenaran. Beberapa cara penelitian kuantitatif: survei, eksperimen. Menurut Jujun S. Sumantri, tahun 1988 menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebaiknya diikuti dengan penelitian kuantitatif agar dapat memberikan kenyataan yang lebih akurat. Metode lainnya. 1. Metode statistika. Metode ini banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh kausalitas atau prasangka pribadi atau sepihak. Yang kedua adalah metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan terhadap dua kelompok. Kelompok pertama sebagai kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Metode ini membandingkan percobaan kedua kelompok tersebut. Yang ketiga, metode deduktif. Metode ini berdasarkan hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Dan yang keempat adalah metode induktif. Metode ini berdasarkan hal-hal yang khusus, kemudian diambil generalisasinya. Yang kelima adalah metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa tertentu. Metode studi kasus merupakan suatu penyelidikan mendalam dari suatu individu, kelompok, maupun institusi untuk menentukan variabel itu. Dan hubungan di antara variabel mempengaruhi status atau perilaku yang saat itu menjadi pokok kajian. Yang keenam adalah metode survei lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung dan diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. 7. Metode partisipasi. Metode ini digunakan untuk mengadakan penelitian terhadap kepentingan kelompok. Peneliti berbaur dalam kehidupan kelompok sambil melakukan pengamatan atau kegiatan penelitian tanpa pengungkapan identitas sebagai penelitian dan tidak boleh terlibat secara emosional terhadap kelompok yang ditelitinya. 8. Metode empiris dan rasionalis. Metode empiris menyandarkan diri pada fakta yang ada dalam masyarakat melalui penelitian. Sedangkan metode rasionalistis mengutamakan pemikiran sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. 9. Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau keterangan dari buku literatur di perpustakaan. Kelebihannya adalah memperoleh banyak sumber tanpa perlu biaya, tenaga, dan waktu. 10. Metode explanatory. Metode ini merupakan bagian dari metode empiris. Poppeneu mengemukakan bahwa jika saja dalam studi deskriptif lebih banyak bertanya tentang apa, siapa, kapan, dan di mana,
Maka dalam studi explanatory lebih banyak menjawab mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu, metode ini bersifat menjelaskan atas jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Analisis sosial mutlak dilakukan untuk memahami realitas dan perubahan sosial secara lebih objektif. Analisis sosial adalah langkah vital dalam bersosialisasi. Holland Herniot mendefinisikan analisis sosial sebagai usaha memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan strukturalnya. Sosial analisis halaman 30. Analisis isi. Suatu masalah penelitian dapat pula diungkapkan dengan jalan menganalisis isi berbagai dokumen seperti surat kabar, majalah, dokumen resmi, maupun naskah di bidang seni dan sastra. Molleong mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada 4 tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan. Tahapan ini meliputi penentuan fokus, penjajakan alat penelitian, dan permohonan izin kepada narasumber. Tahap pekerjaan lapangan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, misalnya pertanyaan-pertanyaan. Tahap analisis data. Tahapan ini meliputi penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Tahap penulisan laporan. Tahapan ini menyusun hasil penelitian hingga pemberian makna data, serta konsultasi kepada guru atau dosen untuk dapat diberikan saran demi kesempurnaan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data. Observasi langsung adalah pengambilan data menggunakan mata tanpa adanya bantuan alat standar lain. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil beratap muka. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat hal-hal penting yang menunjang dengan objek penelitian. Survei adalah teknik untuk mengenal bahan penelitian. Dengan melakukan survei, dapat dikumpulkan informasi yang diperlukan untuk memfokuskan perhatian pada saat meneliti. Ideas. You could say ideas are the most fundamental result of thinking. To make sense of our complex world, to explain its social and political processes and outcomes, we need ideas. We call the process of generating ideas science. And we need to share these ideas with others so they can learn, exchange, help and improve their own work. We like to call this process social science research among a community of academics. But if you don't know how to share and explain your ideas properly, not everyone will understand them. Or people will take your ideas and sell them as their own. And then they will earn all the credit for your hard work and thinking. It could be even you who, accidentally or on purpose, steals an idea. We call this plagiarism. The consequences of plagiarism are best avoided. So, how do you create proper academic research to explain your ideas to a community of academics? And how do you avoid committing plagiarism whilst developing your ideas? It's often hard to find the right place for learning these things. But the good news is that you don't have to travel the world anymore to find one. Join this massive open online course, MOOC, to learn how to create social science research and how to engage in proper academic writing. And the best advantage is to have fun while working with students and academics from around the world. We offer a complete MOOC with 8 digital sessions. And here is how you engage with the tools to understand working techniques for social science. Every session offers its own training video that you can watch and learn from. Don't worry, you won't fall asleep while watching because we split the training video into several parts. After every part, you have to solve a challenge. Of course, we will tell you if you were right or wrong. The best thing is, for every correct answer you earn points. You can imagine it's like a game. The better you answer, the more points you get, and you can proceed to the next level. So while you learn, you will be collaborating but also competing with other students from around the world. If you complete the MOOC successfully and quickly, you become eligible for a reward. Be prepared for the surprise. So much for the basics of the MOOC. Now let's check the details. Depending on the topic of the session, the training videos will show animated stories,
intro lectures, or virtual debates about the session topic. You will continue discussing the topics of virtual debates with your peers on discussion boards, and of course you receive points for active participation. Sometimes you will also work collaboratively with your peers and join a group to solve a challenge. For instance, your group will create and improve research designs within a certain amount of time, and as a group you will gain points for your teamwork. After you've studied this MOOC, you will know how to design social science research and how to conduct research the right way. What's more, you'll have fun doing it. Our method is focused, it's easy and it's collaborative. And most importantly, you'll be successful without getting bored. In case you're wondering, this is who we are, the Center for Global Politics at Freie Universität Berlin. Under the direction of Klaus Segbers, we develop academic blended learning programs and design learning experiences that promote social knowledge and networking and collaborative learning among peers. We've had experience in doing this for 10 years. Time